Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Menghormati Ustaz Ahmad Yani, menghormati pengurus Muslimat Ahmadul Ummah Abi Muhammad Mayyulama dan Umi Sundari, dan kepada ahli masjid Ahmadul Ummah Pak Ahmad Faruk serta seluruh jamaah majelis yang yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kajian atau tausiah, kemudian yang ketiga penutup dan doa. Selanjutnya kami membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Kemudian masuk acara yang kedua yaitu acara inti penyampaian materi kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Yani. Kepada Ustaz dan segala hormatnya kami berserah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan fa innal khairat zaridut taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ilallaha masajiduha. Shadaqallahu adim au kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada segenap pengurus masjid Hikmatul Umat, kepada seluruh jamaah pengajian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala,
Terlebih dahulu, marilah sejenak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qoblal maut." Tanda seseorang hendak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikan hatinya condong untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dan tentu kebaikan-kebaikan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sejalan dengan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Untuk itulah melaksanakan kebaikan selalu selaras dengan belajar ilmu agama. Mayyunillahu khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepahaman di dalam ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita orang-orang yang senantiasa condong kepada kebaikan, senantiasa mau untuk menuntut ilmu agama. Salawat serta salam, marilah kita sanjung agungkan kehadirat junjungan Nabi Agung baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan beliau beserta keluarganya, sahabatnya, kerabatnya di tempat yang paling tinggi, di tempat yang paling mulia. Lalu kita sebagai umatnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dan hidayahnya untuk mengikuti suri tauladannya, sehingga nanti di yaumil akhir kelak kita layak untuk mendapatkan syafaatnya. Baik Ibu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian malam ini diambil daripada satu ayat tadi yang disampaikan, fa'innal khairan jadidut taqwa, bahwasanya sebaik-baik bekal hidup kita di dunia itu adalah takwa. Masya Allah. Apa keistimewaan yang Allah berikan? Keistimewaan pasti bagi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib. Akan diberikan keistimewaan, diberikan jalan yang mudah, jalan keluar di dalam setiap permasalahannya, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, masalah yang besar kalau ditolong oleh Allah itu masalah jadi kecil. Sebaliknya, masalah yang kecil kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi masalah yang besar. Berapa banyak hari ini orang tenggelam, umat tenggelam dalam permasalahan-permasalahan yang kecil. Sebabnya apa? Sebabnya karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya dalam kehidupannya senantiasa ketika berhadapan masalah dia dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Demikian juga di dalam urusan rezekinya diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Permisi mau minum dulu. Kalau gatal ya Bu. Apa itu takwa Bu? Takwa itu sangat sederhana. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Sudah. Selama ini kita tunaikan perintah Allah. Banyak umat Islam hari ini laksanakan sholat, puasa,
Jarang orang yang tidak puasa. Haji demikian juga. Yang memenuhi tanah Mekah ketika bulan haji itu adalah orang Indonesia. Tapi kenapa keistimewaan daripada takwa itu belum didapat? Hari ini banyak orang tenggelam di dalam permasalahan, sulit melewati masalah, sulit menghadapi ujian, sulit dalam urusan rezeki. Apa yang salah? Ketika Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib." Allah akan bantu di dalam setiap permasalahannya bagi orang yang bertakwa. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah katakan seperti itu, tapi kenapa di dalam kehidupan kita tidak merasakan hal seperti itu? Jangan sampai salahkan ini ayat. Jangan sampai salahkan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat matahari warnanya bersinar sangat putih. Tapi satu ketika kita lihat matahari itu warnanya hitam, warnanya kuning. Mana yang salah? Mataharinya yang berubah warna atau matanya yang bermasalah? Berarti ketika Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min haitsu la yahtasib." Allah akan bantu setiap permasalahannya. Lalu ketika kita tidak dalam keadaan bertakwa, tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada masalah dengan ketakwaan kita. Ada masalah dengan ketakwaan kita. Saya suka merenung, Bu, kenapa sih Indonesia itu begitu sulit dapat kesejahteraan. Hidup layak makmur itu, sejahtera itu kenapa begitu sulit? Padahal kalau lihat, Masya Allah, makanya ngelus dada, Bu. Indonesia itu negara terkaya di dunia. Jangan sampai nggak percaya, negara terkaya di dunia. Orangnya sudah bertakwa. Rupanya kalau kita ditelusuri, Bu, takwa kita belum sepenuhnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa seperti duit, Bu. Takwa itu seperti duit. Gampang menganalogikannya seperti duit. Duit beneran dengan duit-duitan beda nggak, Bu? Duitan tuh, walau ditulis di situ tulisannya 5 juta, tetap untuk beli roti ini nggak bakal laku. Tapi duit beneran, nah, walaupun tulisannya cuma 2.000 perak, bisa tuh untuk beli roti. Begitulah ketakwaan kita. Takwa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini yang hendak kita kaji, yang hendak kita bahas tuh. Beda. Dagang dengan yang sebenar-benarnya dagang. Bertani dengan yang sebenar-benarnya bertani. Nah, betul nggak, Bu? Kalau orang dagang, asal dagang, dengan orang yang benar-benar dagang beda. Orang yang benar-benar dagang, dia berusaha memahami bagaimana dagang yang baik. Nah, orang yang bertani, yang benar-benar bertani dengan asal bertani, ini orang yang benar-benar bertani, dia berusaha memahami bagaimana cara bertani yang baik. Nah, demikian juga dengan takwa, dia akan berusaha memahami daripada bagaimana bertakwa yang baik. Semisal uang tuh, membedakan uang yang asli dengan uang yang palsu kan beda tuh. Dilihat, diraba, diterawang, ya. Sering ada iklan seperti itu. Kalau membedakan uang yang asli seperti itu, dilihat ada logo BRI, diterawang ada diraba agak kasar, diterawang ada gambar air atau gambar pahlawan. Nah, seperti itu. Demikian juga
Apa sih? Kenapa sih? Saya sudah bertakwa. Kenapa janji Allah Subhanahu wa taala tidak dirasakan? Harus menjadi satu renungan, Bu. Kalau maaf ya, kalau saya bahasanya seperti ini. Kalau sholat saya tidak datangkan manfaat di dalam kehidupan saya, tidak menolong dalam kehidupan saya, jangan-jangan sholat saya tidak bisa menolong dalam kehidupan saya di kubur nanti. Kalau ibadah saya tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah di dunia yang ringan, jangan-jangan sholat kita, ibadah kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akhirat yang sangat berat. Masya Allah. Jangankan ini, Bu, jangankan akhirat tuh. Satu ketika baginda Rasulullah ini ngumpul nih. Lalu beliau sampaikan daripada ayat wa ma a'rada an dzikri fa innalahum ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling daripada peringatan Allah, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Maka Rasulullah SAW tanya, wahai sahabatku, tahukah kamu apa maksud daripada kehidupan yang sempit? Maka seperti biasa para sahabat akan menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kehidupan yang sempit adalah kehidupan di alam kubur. Sesempit apa? Kata Rasulullah, di balik kesempitan tersebut di situ ada siksa berupa 99 ekor tinin. Maka sahabat tanya, apa itu ya Rasulullah tinin? Tinin adalah 99 ekor ular berbisa yang memiliki 2 kepala yang akan menggulung si penghuni kubur memasuki setiap lubang yang ada di dalam tubuh si mayit. Dia akan masuk lewat mulut, keluar lewat mata. Dia akan masuk lewat bubur, keluar lewat mulut. Dan terus kata Rasulullah, keadaan itu akan berlangsung sampai hari kiamat. Coba bisa kita bayangkan, Bu. Dalam keadaan sempit. Kita di dunia saja lihat ular segede kelingking sudah ketakutan seperti itu. Ketika dikubur. Padahal pada saat itu, di dalam sebuah hadis dikatakan, kita itu sadar sesadar-sadarnya. Sehat sesehat-sehatnya. Hari-hari berhadapan dengan sebuah lubang yang sangat sempit, bau, bercampur nanah dan darah. Lalu setiap saat keluar ular di setiap lorong-lorong, di setiap lubang-lubang kubur yang akan menggulung kita. Belum datang malaikat yang menarik daripada tubuh kita. Saya memberikan gambaran seperti itu, kakek saya pernah cerita, Bu. Nah, saya bukan cerita aib ya, karena alhamdulillah akhirnya baik. Kakek saya ketika cerita itu 3 rumah, ada seorang ulama punya pondok pesantren. Dia datang ke rumah, dia cerita, si kakek datang ke rumah katanya. Kalau ini mimpi sekali tidak akan aku ceritakan, karena mimpinya berkali-kali, maka aku ceritakan. Si kakek datang ke rumah dengan membawa seperti membawa pasukan, katanya Ustaz. Dia diiring oleh pengiringnya itu dari rumah sampai ujung jalan itu. Begitu berbaris. Baju yang bagus, kendaraan yang bagus katanya. Dia silaturahim. Terus cerita, saya dulu, kehidupan saya dulu awal masuk kubur amat sulit, amat susah. Lalu cerita seperti itu. Lubang yang sempit, keadaan kubur yang sempit, lalu ular yang terus menggulung. Terus setiap beberapa saat ada orang narik katanya, keluar dari lorong tersebut, dari kubur terus menyiksa saya. Tubuh hancur kembali, utuh lagi kan. Belum selesai ini sakit, ini datang lagi nyiksa saya. Seperti itu. Tapi keadaannya sekarang baik. Makanya Ustadz itu ingin tanya, apa kelebihan si bapak saya. Karena si kakek bilang, saya diangkat
siksa kubur ini sebab anak saya. Makanya penting Bu, kalau kita itu sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, jangan sampai kita lepaskan doa. Tinggalkan doa kepada orang tua. Ini contohnya bapak saya, kakek saya, alhamdulillah keadaannya baik. Rupanya si bapak tidak pernah. Setiap hari dia selalu minimal baca Al-Fatihah dikirimkan untuk orang tua, untuk kakek saya. Nah, kembali kepada tadi, bahwasanya kalau amalan kita, kebaikan kita tidak mendatangkan manfaat di dunia, jangan-jangan kita tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Kita sudah sholat Bu ya, nah, kita sudah puasa, itu merupakan bentuk daripada takwa, merupakan wujud daripada takwa, tapi bukan seutuhnya daripada takwa. Karena takwa itu jasad Ibu, jasad nih. Kalau sholat itu diibaratkan jasad, puasa itu ibaratkan jasad. Ini ada daripada ruh takwa. Apa ruh daripada takwa ini? Harus ada Bu di setiap kita itu. Kalau ingin ketakwaan kita mendatangkan manfaat. Apa itu? Kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal zalil. Ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada rasa takut kepada Allah. Dari mana hadirnya takut? Hadirnya ketika kita berbuat dosa, kita meninggalkan dari perintah-perintah Allah, melanggar apa yang dilarang Allah. Yakin Bu, pasti itu akan diberikan balasan ketika di dunia saja. Bagi orang yang beriman itu seperti itu Bu. Balasan itu tidak ditunda, langsung diberikan. Langsung diberikan, dibalas. Dengan sakit, dengan kecewa dengan orang lain, itu ingat. Ma'asoba min musibah fabi aidikum, kata Allah. Itu karunia Allah. Allah berikan balasan ketika di dunia. Bagaimana kalau dibalas di akhirat? Nah, ingat seperti itu. Ketika melakukan kebaikan, akan datangkan daripada manfaat, fadilah. Ketika kita menjalankan sholat, baca Al-Quran, ada rasa tenang tuh. Ada rasa tenang. Nah, ketika saya tinggalkan ngaji itu, tinggalkan sholat, sudah pasti itu hati itu gelisah itu. Wah, takut. Awal tuh Bu, kalau Allah hendak menyiksa seseorang itu seperti itu. Pertama diberikan gelisah itu. Hatinya gelisah tuh. Tidak tenang. Naik kepada pikiran ruwet tuh seperti itu. Kalau hendak memberikan balasan ketika di dunia. Jadi jangan sesekali kebaikan itu kita tinggalkan. Lemah balik lagi, lemah balik lagi, seperti itu. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika datang sholat tuh, Sayyidina Ali Bu, ketika datang waktu sholat beliau tuh gemetar Bu. Gemeretek gitu. Sampai sahabat tanya, "Kenapa Ali?" Maka Sayyidina Ali, "Tidakkah kamu tahu? Ini zat yang menghidupkan aku, yang memelihara aku, yang mematikan aku, yang memberikan kebahagiaan aku, inilah Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil aku." Begitu takutnya Sayyidina Ali ketika mendengar panggilan adzan. Nah, sekarang ada nggak rasa seperti itu? Minimal lah Bu, kalau belum takut-takutan lah seperti itu. Kalau belum takut, waktunya sholat, apa bahasanya Pak Ustaz? Kerudung gitu. Kalau sunnah itu kerudung. Kalau datang waktu sholat itu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda waktu sholat. Kalau bisa itu ada waktu jam apa? Jadwal sholat di rumah itu. Ini jam 7 kurang 5 menit. Ini 10 menit, 15 menit ini akan datang waktu sholat. Siap-siap 5 menit sebelumnya sudah wudu, sudah berdiri di atas sejadah. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melatih seperti itu, Bu. Jangan menunda-nunda waktu sholat. Biasa ngaji, jangan tinggalkan daripada ngaji. Amalan-amalan tersebut nanti rasakan Bu manfaat daripada ketakwaan itu. Rasakan manfaat daripada ketakwaan itu. Kalau Allah berikan pertolongan itu Bu, begitu mudah asli, begitu mudah. Aku cerita sedikit Bu ya. Istri aku itu kena tumor Bu. Nah, sekali tumbuh lagi tumornya. Waktu itu aku masih di Jakarta. Sekali dioperasi tumbuh lagi. Pada saat itu belum ada Bu namanya jam sostek, Masya Allah. Tahun
1000 berapa? Eh, 97, tahun 97 itu biaya itu 4,5 juta itu gede. Tahun 2000 tumbuh lagi di ronsen itu Bu, di ronsen ada 7 lembar ronsenan itu tumbuh lagi tumor, emang harus dioperasi. Nah, pada saat itu bulan puasa Bu, aku memanfaatkan daripada waktu malam ganjil. Pada saat itu Rasulullah sampaikan tidak ada doa yang tidak diangkat. Aku itikaf terus malam ganjil tuh. Malam ganjil. Sampai demi Allah Bu, ada isyarat yang luar biasa aku tidak disangka gitu. Ketika aku sholat Bu, padahal waktu itu sholatnya di rumah Ustaz. Sholat, ngadep ke tempat sujud. Masa Allah Bu, di tembok itu ada tulisan begitu besar. An-Nasr gitu. Jelas padahal aku ngelihat ke sejadah ada tulisan An-Nasr. Pada saat itu aku belum belajar agama banyak. Nggak ngerti itu apa artinya An-Nasr. Sampai datang teman. Saya buka Al-Quran, apa ya An-Nasr? Akhirnya, bukan teman, ponakan. Itu pertolongan Allah Om. Begitu yakinnya aku. Langsung teriak dengan istri. Kamu nggak jadi operasi. Kamu ditolong oleh Allah. Padahal belum beriksa Bu tuh. Tidak sabar gitu. 4 hari sampai seminggu baru buka. Dokter siapa? Badar siapa dulu di Perang Sewu. Akhirnya setelah seminggu kami datang ke sana. Dibawa rongsenan itu. Di komputer lagi. Besoknya harus operasi. Di komputer lagi. Tidak ada Bu. Tidak ada. Sangat luar biasa. Sampai bingung dokter itu. Dibuka lagi ronsenannya. Dilihat lagi komputer. Dibuka lagi ronsenannya. Di komputer itu tidak ada. Tidak ada tumor itu. Hilang seketika. Padahal di ronsenan 7 itu ada semua. Akhirnya di ronsen lagi. Tidak ada juga. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Seperti itu. Nyata pertolongan Allah itu. Saya kenapa begitu, maaf Bu ya, seolah-olah menggebu-gebu. Banyak saya Bu, pengalaman-pengalaman hal seperti itu. Makanya ingin berbagi. Kita itu punya senjata. Senjata takwa. Kenapa nyari yang lain? Tinggal kita maunya saja, sungguh-sungguhnya saja. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Ingin apa aja silahkan. Silahkan, tinggal minta kepada Allah, pasti diberikan. Pasti diberikan. Satu lagi aku cerita Bu ya. Anak saya Bu nih, saya punya mantu tuh. Sekali mau gagal Bu. Berat yang namanya sudah punya anak, cucu baru pertama Bu. Perempuan. Begitu senangnya dengan aku itu. Umur 2,5 tahun lagi lucu-lucunya Ustaz. Tiba-tiba gak usah cerita aib ya. Yang penting itu bukan jodoh lah. Sampai saya istikharah. Jodoh anak aku bukan selanjutnya. Bukan. Dia ngebelakangin aku tuh, mantu aku itu. Ya sudah. Aku ingin kebaikan. Aku ingin cucu aku. Siapa Bu? Namanya anak berani gak ngelepas. Seorang ibu berani gak ngelepas ibu. Ngelepas anak. Anak baru pertama loh. Siapa yang berani kuat seorang ibu melepaskan anak? Itu mantu saya berani. Kenapa? Karena aku begitu cintanya dengan anak. Saya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Anak itu Bu, kalau diberikan oleh Allah itu segalanya dengan hati-hatinya. 2 hari disusul ke rumah. Nangis jam 9, anterin lagi. Jam 9 malam, 2 hari diambil lagi karena aku rindu dengan cucu. Jam 11 minta diantar lagi. Nangis, mama gitu. Sampai mau kerja waktu itu. Jam 4 malam itu nangis. Mama minta diantar. Akhirnya Bu, terus terang saya minta kepada Allah. Ya Allah, aku cinta dengan cucu aku ya Allah. Berikan yang terbaik ya Allah. Aku terus terang Bu, aku ingin cucu aku. Tak gitu. Bener Bu, begitu mudahnya Allah balikan hati. Yang tadinya begitu keras, anak mantu itu tidak mau ngasih. Tiba-tiba nelpon dia. Tiba-tiba nelpon. Ya, mau anak, datang. Datang. Anak aku kasihkan bukan untuk bapaknya. Untuk ayah. Sampai seperti itu Bu. Ketika dibawa itu Bu, anak itu, 2,5 tahun itu, baru bisa ngomong. Dia duduk di pojok itu.
di pintu itu, dia bilang seperti ini, yang tadinya bentar pulang. Uti katanya, manggil Utinya, Uti, Mama sudah tidak mau kembali lagi ke sini. Aku ingin dengan Uti saja, dengan Pak Uwo. Manggil aku Pak Uwo. Aku nangis, Bu. Terus aku belum ini. Sekarang Bapak ini Pak Uwo, kataku. Mama itu Uti, kata gitu. Sampai sekarang anak itu. Dia taunya bapaknya saya. Ibunya istri saya. Itu Bu, nggak ada yang mustahil asli. Nggak ada yang mustahil. Semua saya Bu, semua keinginan saya minta terus terang. Asal seperti itu. Tidak mungkin Al-Quran itu bohong Bu. Tidak mungkin Allah itu nyalahi janji. Kita saja yang matanya kita sakit. Hati kita sakit. Lihat firman-firman Allah. Yang jelas-jelas itu Allah punya janji. Kenapa janji itu tidak kita rasakan? Nah, Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua Bu ya. Kalau kita sudah punya perasaan takut, nah, lalu kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil. Nah, jadi permasalahan itu, keinginan itu, minta petunjuk dengan Al-Quran tuh. Namanya petunjuk Al-Quran itu petunjuk Allah. Gitu seperti itu. Ada masalah, minta petunjuk dengan Allah. Itu istighfar itu luar biasa Bu. Yang saya sampaikan tadi itu. Tadi sudah hafal ayatnya sekarang. Fakultu stagfiru robbakum mina innahu kana ghafaro. Baca istighfar, ucapan istighfar. Niscaya akan turunkan hujan. Istighfar itu luar biasa. Ketika datang masalah Bu, ini Al-Quran memberi petunjuk seperti ini. Datang masalah, ingat nih. Datang masalah, apapun masalah, pertama itu istighfar. Banyak istighfar. Jangan dulu kita doa, jangan dulu buat ngapain. Istighfar dulu. Karena istighfar itu hijab Bu. Pembuka hijab. Pembuka penghalang antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mau masuk ke rumah nih. Mau masuk ke rumah, selagi pintu itu ditutup itu, kita tidak bisa masuk ke rumah. Aku ingin rezeki, aku ingin masalah seperti ini, teriak-teriak di jalan, di luar. Tidak bisa, dibuka dulu pintu itu. Nah, pembuka antara kita dengan Allah itu adalah istighfar. Semua, jangankan kita, Bu. Nabi Adam diusir dari surga, tinggal di bumi selama 40 tahun. Apa yang diucapkan Nabi Adam? Rabbana dolamna angkusana wa illang tagfirlana. Terus? Wa tarhamna lakunana minal muslimin. Dia mohon ampun kepada Allah. Merasa dirinya banyak dosa. Nabi Nuh tuh. Nah, ketika dimakan ikan nun ya. Apa yang diucapkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ini orang yang dolim. Seorang nabi yang dijamin daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya banyak salah, banyak dosa. Banyak istighfar. Nah, terus yang setelah dibuka tuh hijab itu. Lalu jadikan Bu, kalau ada keinginan, ada permasalahan itu, jadikan amal kita menjadi wasilah. Ini siapa yang suka ngaji itu? Yang biasa ngaji, itu bisa jadi wasilah Bu. Nah, caranya seperti ini. Misalkan saya punya masalah nih. Misalkan, apa namanya, apa masalah apa ya? Ya Allah, kok rezeki itu cepat gitu. Seperti itu. Ya Allah, ini rezeki cepat, anak ini mau bayaran, kondangan banyak, seperti itu. Ya Allah, saya minta uang itu. Apa-apa terus terang dengan Allah. Ya Allah, kalau baca Al-Quran saya ini, belajar Al-Quran saya ini, hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Maka jadikan baca Al-Quran saya, belajar Al-Quran saya menjadi wasilah untuk mendatangkan pertolongan. Itu Bu, nyari wasilah seperti itu.
Bukan wasilah itu ke kuburan, bukan. Amalan kita, amalan yang istiqomah kita tuh. Baca Al-Quran itu luar biasa, Bu. Termasuk sebaik-baik manusia tuh kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya tuh. Masa bisa jadikan wasilah. Nah, terus yang ketiga, kalau datang masalah itu ya disempurnakan, dibungkus dengan sedekah. Berapa aja sedekahnya silahkan seperti itu. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah itu saja yang bisa disampaikan untuk kajian hari ini. Bisa kita ngambil satu kesimpulan Bu ya. Ketakwaan itu harus utuh agar bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada takwa, ada sifat takwa. Nah, saya sudah sampaikan gula itu bentuknya butiran putih. Sifatnya manis. Nah, seperti itu. Butiran putih belum tentu gula. Nah, butiran gula itu bentuknya, sifatnya itu manis. Nah, begitulah sifat takwa itu. Salat itu bentuknya, sifatnya itu ada rasa takut kepada Allah. Nah, terus jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk di dalam menghadapi persoalan hidup. Ada 4 sebenarnya Bu. Yang ketiga itu wal istidadu ila yaumir rahil. Jadi hidup itu harus fokus kepada kehidupan akhirat. Terus ridho warido ilal khalil. Dia ridho dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada diri kita. Terus saja Bu. Terus saja. Saya sulit mendapatkan sifat seperti itu. Terus saja buat ketakwaan itu. Orang buah itu nggak langsung isinya Bu. Cangkangnya dulu. Baru dagingnya ada. Nanti lambat laun dagingnya ada. Terus saja berbuat ketakwaan dengan keikhlasan, nanti dengan sendirinya rasa takut datang, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, ada fokus kepada kehidupan akhirat dan ridho dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada diri kita. Cukup Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa dzurriyyati sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nuqula min arba'atin ayyubaki wa Muhammad Usman wa ali wa salli ashabi wa sallim warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya jalali wal ikram ya jalali wal ikram ya rahmah yang pengasih dan penyayang ya Allah, kasihilah kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang ya Allah. Pandang kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan pandang kami dengan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami manusia yang lemah ya Allah. Manusia yang senantiasa berbuat hilaf dan dosa ya Allah. Ya Allah, kemana lagi kami minta ampun selain kepada Engkau. Karena hanya kami ketahui ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah, sertakan ampunan itu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kepada ibu bapak kami ya Allah yang telah membesarkan kami ya Allah, yang telah merawat kami ya Allah, yang telah mendidik kami ya Allah. Ya Allah, ya sertakan ampunan itu kepada sahabat-sahabat kami ya Allah, kepada kerabat kami ya Allah, kepada jamaah pengajian ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, letakkan di hati-hati kami ya Allah hidayah ya Allah, sehingga kami mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan ya Allah dan menjauhi segala keburukan-keburukan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, banyak ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah yang berlimpah dan sertakan di hati kami ya Allah kekuatan untuk membelajarkan di jalan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berangkatkan kami ya Allah. Kami rindu ke tanah suci ya Allah, berziarah ke makam Nabi ya Allah. Ya Allah, berangkatkan kami ya Allah. Berangkat kami untuk haji dan berihram ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan lisan kami ya Allah lisan yang menebarkan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan tingkah laku kami ya Allah menjadi asbab kebaikan ya Allah, jangan jadi asbab keburukan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, jadikan akhir hayat kami ya Allah menutup mata kami ya Allah mampu mengucapkan la ilaha illallah, mati dalam husnul muslimah ya Allah, mati dalam keriduan ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi,
Banyak yang tidak kami minta ya Allah. Namun kami tidak pandai berdoa ya Allah. Apa yang Nabi minta itu yang kami minta ya Allah. Apa yang Nabi tolak itu yang kami tolak ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya